Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Baby Nur Fajriah. Di video kali ini saya akan mengulas sedikit tentang fraud yang terjadi pada General Electric. Itu perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat. Saya akan mengulas sedikit berdasarkan apa yang telah saya baca dari beberapa sumber di internet. General Electric Company adalah sebuah perusahaan multinasional teknologi dan jasa Amerika Serikat yang bermarkas di New York. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1890 oleh Thomas Edison. Tahun 2011, General Electric menempati posisi ke-26 sebagai perusahaan dengan pendapatan kotor terbesar di Amerika Serikat menurut Fortune 500 dan berada di posisi ke-14 sebagai perusahaan paling menguntungkan. Mengutip Business Insider, selama bertahun-tahun, perusahaan General Electric ini telah menghadapi masalah pelaporan akuntansi, mulai dari investigasi SEC hingga kesalahan pengelolaan investment banking senilai ratusan juta dolar Amerika Serikat. Yang pertama, di tahun 2018, peningkatan cadangan asuransi pada laporan keuangan triwulan perusahaan. Tahun 2018, Badan Independen Pemerintah Amerika Serikat yang mengawasi perdagangan efek, The Securities and Exchange Commission atau disingkat SEC, mengumumkan penyelidikan dalam praktik akuntansi General Electric pada tahun 2018. Fokusnya ialah peningkatan cadangan asuransi yang dilaporkan pada laporan keuangan triwulan perusahaan. Perusahaan ini mengungkapkan portfolio asuransi General Electric Capital mengambil 6,2 miliar US dollar setelah pajak pada kuartal keempat 2017 dan akan menghabiskan 15 miliar US dollar untuk meningkatkan cadangan dalam periode 7 tahun. Investigasi SEC mendorong CFO Jamie Miller menyajikan kembali laporan keuangan General Electric tahun 2016 dan 2017. Komite pengawas ini juga memperluas penyelidikan pada Oktober 2018 yang memasukkan biaya senilai 22 miliar US dollar yang digunakan General Electric pada kuartal ketiga untuk akuisisi bisnis listriknya. Yang kedua, tahun 2009, SEC mendakwa General Electric dengan kecurangan akuntansi. Pada tahun 2009, General Electric menyelesaikan gugatan SEC sebesar 50 juta US dollar. SEC mendakwa General Electric dengan kecurangan akuntansi pada tahun 2009. Perusahaan membayar penyelesaian 50 juta US dollar dan tidak mengakui ataupun membantah tuduhan tersebut. Gugatan tersebut merupakan hasil dari investigasi metode akuntansi perusahaan selama lebih dari 4 tahun. Diduga General Electric menyetujui praktik pelaporan keuangan yang tidak patuh selama 4 kali antara tahun 2002 dan tahun 2003. Kemudian yang ketiga adalah masalah dana pensiun pada General Electric. Resesi yang terjadi di tahun 2008 juga berimbas ke masalah dana pensiun di tubuh General Electric, hingga terjadi defisit. Lebih dari 600.000 karyawan dan mantan karyawan mengandalkan pembayaran pensiun. Menurut CNN, kekurangan dana pensiun didorong oleh malpraktek akuntansi selama bertahun-tahun. Menurut FactSet, dana pensiun General Electric turun dari surplus 15,2 miliar US dollar menjadi defisit 6,8 miliar US dollar dari tahun 2007 hingga 2008. Utang pun tumbuh hampir setiap tahun karena perusahaan kerap memprioritaskan buyback saham dan akuisisi. Ada salah pengelolaan perusahaan, ujar Hon Inch kepada CNN. Menurut laporan keuangan kuartal 2 2009, General Electric masih berutang lebih dari 27 miliar US dollar untuk pembayaran dana pensiun. Meski demikian, perusahaan telah mulai membayar utang pensiunnya yang terdahulu sebesar 31 miliar US dollar. Kasus berikutnya adalah kesalahan pengelolaan investment banking. Tahun 1994 terjadi kasus soal kesalahan pengelolaan investment banking. Pada 1986, General Electric mengakuisisi bank investasi yang berbasis di Boston, Kidder Peabody & Co.
untuk mendorong bisnis GE Capital. Namun perusahaan itu terlibat dalam skandal insider trading. Wali kota New York saat itu, Rudy Giuliani, mengancam untuk menuntut bank. GE akhirnya memecat sejumlah eksekutif killer dan membayar 25,3 US dollar dengan SEC. Yang kemudian adalah pembuatan laporan keuangan palsu untuk mendongkrak laba perusahaan. Salah satu trader di divisi obligasi pemerintah bank mengeksploitasi computer flow dan membuat laporan keuntungan palsu untuk mendongkrak laba perusahaan. Tindakannya menyebabkan perusahaan dikenai denda sebesar 350 juta US dollar. Isu manipulasi keuangan yang dilakukan oleh General Electric terus bergulir. Dalam laporan penelitian yang dilakukan oleh Harry Markopolos, seorang investigator akuntansi dan keuangan di Amerika Serikat yang sebelumnya juga menginvestigasi beberapa perusahaan perihal kecurangan, menerbitkan laporan yang berisi bahwa General Electric telah melakukan manipulasi laporan keuangannya mencapai 38 miliar US dollar atau setara dengan 40% dari nilai pasar perusahaan. Dugaan kecurangan pada General Electric dinilai lebih besar daripada kasus Enron dan WorldCom. Harry Markopolos mengklaim bahwa General Electric mengubah format laporan keuangannya di beberapa tahun masa lampau agar tidak bisa menjadi perbandingan dengan laporan keuangan terbarunya oleh para analis. Anjloknya nilai saham General Electric membuat CEO pada saat itu, Larry Culp, membeli saham perusahaan sebesar 2 juta US dollar atau setara dengan 28 miliar. Atas laporan yang diterbitkan oleh Harry Markopolos, pihak General Electric mengklaim bahwa laporan tersebut tidak benar. Modifikasi atau manipulasi itu sebenarnya hanyalah modifikasi sedikit dan sederhana menurut mereka yang wajar dilakukan oleh perusahaan dalam pemasaran sahamnya di bursa efek. Sekian ulasan saya mengenai kasus General Electric. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.